Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat YouTube yang saya hormati. Segala puji hanya bagi Allah, salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini, pada dasarnya saya ingin berbagi sesuai dengan tagline yang ada di channel saya adalah berbagi cerita untuk masa depan. Di konten saya ini nantinya mungkin akan banyak kita akan banyak bercerita. Semoga dari cita-cita tersebut kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil insight-nya. Sekarang ya, teman-teman pada malam hari ini saya ingin ngobrol ya, berdiskusi, ingin sharing tentang eh, sebuah apa ya, sebuah konsep atau istilah, sebuah istilah yang ini saya dapatkan dari om saya. Om saya, mendiang om saya, beliau baru meninggal lalu, mohon doanya dari semua semoga beliau terima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Ya, om ini namanya saya biasa manggilnya Mang Yus. Waktu saya pernah bekerja dengan beliau dan kita sering ngobrol. Dia adalah seorang pegawai BUMN. Saya tidak akan sebutkan BUMN mana, tapi yang jelas eh, cukup besar ya BUMN. Kemudian dia pernah menyampaikan kepada saya istilah, dia istilahkan sendiri, namanya intrapreneurship. Jadi kalau dia bilang, selama ini kan kita taunya entrepreneurship. Kalau kita bicara entrepreneurship, pasti bawaannya kita ingin keluar dari perusahaan. Ingin keluar dari perusahaan dan berdiri karir sendiri, usaha sendiri. Ingin kerja dengan orang, tapi inginnya eh, ya, menciptakan, bekerja untuk diri kita sendiri. Dan ini adalah sebuah eh, konsep yang entrepreneurship ini memang digilai sama eh, menjadi mungkin bahkan sebuah mimpi banyak orang menjadi wirausahawan, menjadi entrepreneurship, jadi usahawan bisa mengatur waktunya sendiri, kerja juga diatur sendiri, kayaknya enak jadi wirausahawan. Walaupun begitu pada dasarnya yang harus kita pahami bersama, jalan untuk menjadi wirausahawan itu juga sama kerasnya juga menjadi seorang karyawan. Ya memang tantangannya pastinya eh, gain-nya lebih besar di wirausahawan karena eh, tantangannya pun resikonya juga sama dibandingkan dengan seorang karyawan yang gaji bulanan doang. Nah, karena itu beliau menciptakan, meskipun di sana ada entrepreneurship, kalau bagi saya intrapreneurship itu juga penting. Intrapreneurship yang dia maksudkan adalah bagaimana seorang karyawan atau pegawai itu bisa menciptakan sebuah an added value terhadap pekerjaannya. An added value tersebut itu akan menciptakan nilai yang membantu tercapainya tujuan daripada perusahaan. Kayaknya mulia banget ya kalau gitu ya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan dari sisi kecilnya itu luar biasa ya karena efeknya itu bisa efek yang eh, sampai satu perusahaan. Kalau misalnya dia bilang intrapreneurship ini setiap orang setiap orang dalam perusahaan itu punya intrapreneurship dan itu sangat jarang. Bisa jadi kalau dia intrapreneurship itu adalah seorang entrepreneurship yang terjebak dalam sebuah perusahaan. Dia akhirnya berusaha untuk menciptakan nilai-nilai baru dalam sebuah pekerjaannya. Nilai-nilai baru itulah yang akan membuat perusahaannya lebih baik, menjadi tempat yang lebih nyaman untuk dia dalam bekerja. Itu yang dimaksud beliau dengan intrapreneurship. Sehingga dalam dia maksudkan entrepreneurship,
Seorang pegawai itu nggak boleh statis, harus move, mencoba menciptakan nilai-nilai baru. Karena dalam penciptaan itu nanti akan ada sebuah kreasi yang itu akan membuat peluang-peluang baru. Atau bahkan misalnya dikatakan, eee, peluang-peluang usaha atau bahkan lapangan pekerjaan baru yang diciptakan dengan membuka yang namanya entrepreneurship dalam sebuah karena beliau melihat memang, perusahaan itu yang pada dasarnya walaupun ada penampilan pegawai dan sebagainya, pada dasarnya perusahaan itu nggak menutup diri ya, daripada melihat pegawainya yang mau memberikan added value atau nilai tambah terhadap pekerjaannya. Itu, eee, itu yang maksud dari entrepreneurship. Kalau secara karakter, entrepreneurship seperti apa, ya kita akan melihat orang-orang kreatif yang ada di sebuah perusahaan, yang mereka itu memberikan ide-idenya kepada pimpinan. Itu adalah entrepreneurship. Jiwa wirausahawan yang terperangkap dalam pegawai, dalam sebuah karyawan. Dan itulah yang terkadang, apa namanya, kalau saya melihat ya, apa yang beliau contohkan, yang membuat dalam pekerjaan itu terkadang saya berusaha melihat, apa peluang yang baru yang bisa kami, kita usulkan kepada pimpinan. Itu, merupakan hal yang mungkin kalau di sekitar kita ya, kalau kita bilang gitu aneh-aneh. Ide kita mungkin terkadang aneh-aneh, tapi out of the box, sekarang out of itu sesuatu yang kalau misalnya, apa namanya, dalam sebuah perusahaan, ide-ide cemerlang itu akan muncul ketika kita tidak membatasi diri kita. Tapi kalau kita membatasi diri kita, "Wah, itu nggak bisa, ngontrak sini, nabrak sini, udah nggak bisa." Nah, dalam entrepreneurship kita akan mencoba mencari cara ya bagaimana kita tetap bisa melaksanakan, added value kita yang kita miliki. Itu mungkin hanya sebatas, apa namanya ya, itu yang ingin saya sampaikan, kami sampaikan tentang, konsep entrepreneurship. Mungkin teman-teman di sana ya lebih pintar daripada saya udah, eee, mungkin nggak gitu Mas Halim apa gimana, tapi nggak apa-apa, eee, saya di sini memang niat saya hanya bercerita tentang apa yang pernah terjadi, pengalaman saya, mungkin bisa jadi bagi teman-teman tidak berguna, tapi, inilah yang kedepannya ingin saya sampaikan kepada teman-teman YouTube, bagian dari sharing, berguna atau tidak berguna, ini adalah saya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.